Aku terus memandangi lelaki solehku itu. Betapa rasaku padanya tak pernah berubah sejak dulu. Dia lelaki yang pertama kali menyapaku dengan cinta. Dia yang tak pernah bisa kulupakan. Masya Allah, Mas ketiduran ya, Dek? Tiba-tiba Mas Raya tersentak kaget bangun dari tidurnya. Dan aku tersenyum melihatnya. Capek ya, Mas? Iya, Dek. Dari kemarin kurang istirahat. Maaf ya, jadi nungguin lama. Nggak apa-apa kok. Naya ngerti Mas capek banget. Kami pun beranjak keluar dari masjid. Aku seakan enggan harus berpisah dengannya. Aku tak ingin ditinggalkan Mas Raya untuk yang kedua kali. Sudah kan di urusan kita? Ini kita bisa pulang. Temenin Naya lagi masih bisa nggak, Mas? Mau kemana lagi, Dek? Udah mau gelap. Kasian anakmu udah ditinggal seharian. Anak Naya udah biasa ditinggal kerja seharian, Mas. Ya udah. Sekarang mau kemana lagi? Aku berpikir sejenak mau kemana. Rasanya perutku mulai benar-benar kelaparan. Aku memang harus makan. Aku teringat tempat favoritku dan Mila. Sering diajak Mila ngebakso enak dan tiada duanya. Naya mau makan bakso boleh? Ayo, silahkan Mas temani. Di mana? Bakso Alex ya, Mas. Baksonya enak banget. Naya suka sekali. Kami pun mengajukan motor kami ke arah bakso Alex. Aku agak cepat melajukan motorku. Jangan ngebut-ngebut, Dek, hati-hati. Sapanya ketika kami sedang berhenti berdampingan di simpang lampu merah. Aku selalu terpana dengan perhatiannya. Memang, dia lelaki impian. Mungkin wajar kalau aku benar-benar tak mampu melupakan. Sampai juga kami berdua di bakso Alex. Kami parkir motor berdampingan. Senyum penuh cinta Mas Raya terus berkembang. Meskipun ku tahu dia sangat kelelahan. Dek, Mas gak pesen makan ya? Mas masih kenyang. Loh, kok gitu? Masa Naya makan sendiri? Maaf ya, Dek. Mas benar-benar kenyang. Tadi ngabisin makananmu, nanti baksomu gak habis, Mas lagi yang harus ngabisin. Kami pun tertawa berdua, sambil berjalan beriringan masuk ke dalam. Mas Raya duduk di depanku, dia terus memandangiku. Jangan ngeliatin Naya kayak gitu terus lah, Naya malu. Kenapa kamu masih cantik dan manis sih, Dek? Rasanya lelaki di depanku ini tak bisa membuatku berpaling darinya. Ada saja kata-katanya yang selalu membuatku bertambah cinta. Gombal bohong. Seriuslah, Dek. Aku pun cuma nyengir, tersenyum malu-malu. Segera dimakan baksonya. Nanti kalau dingin, jadi gak enak makan lagi. Aku pun mulai memakan bakso panas pedas kesukaanku. Kali ini, aku benar-benar lapar. Dek, sambil makan dengerin Mas bicara ya. Bicara apa? Maafin Mas ya. Harusnya kita tidak bertemu dan berdua seperti ini. Mas sebenarnya sangat merasa berdosa mengiyakan permintaanmu. Tapi Mas niatkan menyelesaikan urusan kita. Hati Mas rasanya ada yang ganjal ketika banyak pertanyaan dalam diriku tentangmu, Dek. Aku terdiam. Rasanya bakso yang sudah dapat setengah mangkokku makan ini tak nikmat lagi. Selera makanku berubah, tiba-tiba menghilang. Nanti, setelah pertemuan ini, Mas akan blokir semua akses komunikasi kita. Jangan cari Mas lagi ya. Masalah kita sudah selesai. Mas gak ingin menambah dosa. Mas ingin menjaga hati. Tak terasa mataku sudah basah. Air mata tiba-tiba jatuh dengan sendirinya.
Hei, jangan menangis lah, Dek. Ini untuk kebaikan kita. Jangan menumpuk dosa. Mas Raya mengambilkan tisu untukku. Dihapus air matanya, diliatin orang. Dikira Mas nanti ngapa-ngapain kamu. Hapus air mataku. Dadaku rasanya sesak membuncah penuh emosional. Mas sudah serius benar-benar ingin melupakan Naya. Bukan melupakan, Dek. Mas mungkin tak akan pernah bisa melupakanmu. Kamu wanita pertama yang mengisi hatiku. Mas cuma pengen menjaga hati. Untuk saat ini Dek Naya haram buat Mas. Mas bisa apa sama Dek Naya? Hanya dosa dan dosa kalau kita terus seperti ini. Tidak saling menjaga hati. Hatiku teriris rasanya. Nyesek sekali mendengar ucapan Mas Raya. Aku tak ingin berpisah dengannya untuk yang kedua kali. Janji sama Mas ya, Dek. Kalau Dek Naya sudah sendiri, halal buat Mas mendekati. Kabari saja aku. Mas akan segera melamarmu. Dia menatapku dengan serius sekali. Aku tahu, Mas Raya tak pernah main-main dengan perkataannya maupun janji-janjinya. Aku menggelengkan kepalaku perlahan. Naya gak pengen janji-janji sama Mas lagi. Naya takut akan kecewa kayak dulu lagi. Ya udah, Mas yang janji. Suatu saat, kalau engkau ditakdirkan sendiri, Mas akan datang melamar dan menikahimu. Perasaanku sangat berantakan. Bayangan perceraian sudah di depan mataku. Membayangkan Mas Raya jadi suamiku. Janji ya, Dek. Telepon Mas kalau kau sudah sendiri. Jangan cari Mas atau hubungi Mas kalau tidak soal ini. Mas gak akan menanggapi. Mas Raya mengangkat jari kelingkingnya, menunggu aku menjawab semua perkataannya. Kuulurkan jari kelingkingku menyentuh jarinya. Dia menatapku serius sekali. Aku yakin dia selalu memegang teguh perkataannya dan janjinya. Udah, dilanjutin makannya. Keburu mau gelap nih, Dek. Ayo udah gak bisa makan lagi, Mas. Kan, apa Mas bilang tadi? Mas kan yang jadi habisin lagi. Aku yang tadinya menangis sesenggukan, tiba-tiba tertawa bersamanya. Mas Raya mengambil mangkok baksoku, kemudian menghabiskan dengan segera. Udah yuk, Dek, kita pulang. Mau maghrib nih. Mas Raya berbenah memakai jaketnya, kemudian menggendong tas ranselnya. Sehari hujan cinta yang sangat indah bersama lelaki masa laluku. Lelaki yang sampai kini jadi impianku. Tapi, sebentar lagi hujan cinta tak lagi membasahi hatiku. Aku harus kembali ke hidupku yang nyata, kembali ke hidupku yang pernah kuimpikan, cintaku yang berantakan. Rasanya kakiku enggan melangkah pulang. Inginku bersama Mas Raya selama mungkin. Tapi apa daya, dia bukan milikku. Setelah Mas Raya membayar tagihan baksoku, kami berjalan beriringan ke tempat parkir. Mas Raya sudah di atas motornya, dan aku masih melangkah guntai enggan pulang. Cepetan, Dek, udah mau gelap. Apa Dek Naya ikut Mas pulang saja? Aku tersenyum. Dia tetap masih saja sempat menggodaku. Nanti kalau udah jadi istri Mas saja. Mas Raya tampak malu-malu. Senyumnya berkembang untukku. Oh iya, Dek. Aku kirim nomor HP seorang ustadz ya. Tolong temui dia dan istrinya. Minta bimbingan mereka supaya kamu jadi orang baik, tambah solehah. Mas Raya mengambil gawainya dan mulai mengetik pesan kepadaku. Kenapa gak Mas Raya saja yang membimbing Naya? Dia menahan senyumnya yang manis sekali. Suatu saat, Dek, kami pun mulai mengendarai motor. Mas Raya lambaikan tangan kepadaku. Mas akan selalu pegang janji Mas, Dek.
Pintu hatiku selalu terbuka untukmu. Insya Allah. Assalamualaikum Mas Raya. Waalaikumsalam, Dek. Kami pun terpisah. Aku melaju kencang motorku. Antara bahagia dan sedih harus berpisah lagi dengannya. Aku harus kembali ke kehidupanku lagi. Rasanya masih tak rela melepas kepergian Mas Raya. Aku mampir ke rumah Bu Detia yang menjaga Kalila anakku. Tapi ternyata Kalila tertidur. Jadi, aku tinggal dulu biar di rumah Bu Detia. Aku tak ingin membangunkan tidur nyenyaknya. Kemudian aku kembali pulang ke ruko. Azan maghrib berkumandang ketika aku sampai di depan ruko. Tapi aku sudah biasa pulang sore seperti ini. Biasanya, aku jalan sama Mila selepas kerja. Kulihat ruko masih gelap semua. Tak ada satupun lampu dihidupkan. Apa Bang Ranu pergi ya? Kok gelap semua? Pikirku. Kulangkahkan kakiku membuka pintu, tak terkunci ternyata. Dan ketika aku masuk, segera aku hidupkan lampu. Aku kaget luar biasa. Aku tersontak melihat Bang Ranu duduk terdiam dengan pandangan kosong di ruang tamu. Kenapa abang ngagetin ayah? Aku berteriak marah sekali dengan Bang Ranu. Bagiku gak lucu ngagetin seperti itu. Tapi Bang Ranu diam membisu. Aku merasa aneh dengannya. Assalamualaikum Bang. Aku berjalan melewati Bang Ranu. Dia masih duduk terdiam, bahkan tak menjawab salamku. Abang kok diam saja? Aku takut. Jantungku berdegup kencang. Ada apa dengan Bang Ranu? Kemudian dia tersenyum sendiri membuatku merasa sangat ketakutan. Aku berlari keluar ruko yang sudah 5 tahun kami tinggali. Tanganku gemetar mencari HP-ku di tas ransel yang masih kuserempang di pundakku. Buru-buru ku cari nomor Mila. Halo Mil. Iya Nay, halo. Bisa ke rukoku sekarang gak Mil? Aku takut sama Bang Ranu. Bang Ranu kenapa Nay? Gak tahu Mil, aku takut. Kamu kesini sekarang ya sama suamimu? Iya ya, aku sana sekarang. Ku tutup gawaiku. Aku masih takut sekali. Wajah Bang Ranu sangat berantakan. Bahkan bajunya yang dipakai masih baju yang kemarin dipakainya. Tatapannya nanar. Senyumnya membuat aku sangat ketakutan. Cepatlah datang, Mil. Aku takut sekali. Jantungku terus berpacu tak terkendali. Selang beberapa menit, Mila datang dengan suaminya. Ada apa, Nay? Gak tahu, Mil. Bang Ranu berantakan sekali. Mukanya serem. Aku takut, Mil. Kemudian Mas Aris, suami Mila, masuk ke dalam ruko. Aku dan Mila membuntuti-nya dari belakang. Assalamualaikum. Mas Aris kemudian mendekati Bang Ranu. Bang, ini Aris, temen Naya yang sering kesini. Diulurkan tangannya pada Bang Ranu. Tapi tetap tak ada respon. Bang Ranu senyum-senyum sendiri. Pandangan matanya entah menerawang kemana. Mungkin kesurupan apa ya, Nay? Aku terus deg-degan dan ketakutan melihat Bang Ranu. Dia sama sekali tak merespon kedatangan kami. Saya panggilin Ustadz dulu ya, Nay. Mas Aris kemudian berjalan keluar rukoku. Aku dan Mila ikut keluar karena kami sama-sama takut. Kami pilih menunggu di luar ruko, menunggu Mas Aris memanggil Ustadz itu. Kok bisa seperti itu, Nay? Tanya Mila kepadaku. Gak tahu aku, Mil. Aku baru aja pulang berpergian. Masuk ruko, Bang Ranu udah seperti itu. Tapi aku ngerasa memang seminggu ini Bang Ranu aneh, Mil. Sering diam, melamun, bahkan tiduran terus. Ya Allah, Nay. Semoga saja gak kenapa-napa. Mila memelukku.
mencoba menenangkan hatiku. Dia memang sahabat terbaikku. Dia sangat mengerti aku dan selalu ada untukku. Kulihat dari kejauhan Mas Aris, suami Mila sudah datang bersama seorang ustadz. Mereka langsung masuk ke dalam ruko. Aku dan Mila mengikuti mereka. Ustadz mulai membaca melihat kondisi Bang Ranu. Kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tapi Bang Ranu tak merespons sama sekali. Dia cuma tersenyum nanar dengan mata yang kosong. Dia tak ada gangguan insya Allah. Dia cenderung stres atau depresi. Bawa saja ke psikiater atau rumah sakit jiwa. Rasanya aku tak percaya dengan perkataan ustadz itu. Kakiku lunglai. Badanku gemetar. Bang Ranu gila. Depresi. Stres. Ingin ku jawab tak mungkin. Sebab dia orang paling santai yang pernah ku temui. Tak merasa punya beban di hidupnya. Aku seperti linglung tak bisa berkata apa-apa. Bayangan dosaku kepadanya serasa menggunung nampak di depan mata. Dan tak terasa air mataku tumpah. Tubuhku rasanya rapuh di pelukan Mila. Abang Ranu. Bang, harusnya Naya minta maaf dulu. Bang, apa Naya yang membuatmu seperti ini? Sejahat inikah Naya padamu, Bang? Air mataku terus berlinangan. Hatiku terasa sesak. Rasa sesal yang dalam terus mengutukiku. Abang Ranu,